Nantinya ilmu atau bekal yang sudah diberikan oleh teman-teman siswa akan kami terapkan, Pak, kepada anak-anak terutama yang kelas tinggi. Yang melatar belakangi kami adalah di Kabupaten Pasuruan, ini sungguh banyak sekali sumber air yang terdapat di Desa Sukolilo, sehingga kami itu ada konser kepada ke air. Sehingga bagaimana sih agar si siswa-siswa ini dapat mengenali air dan bagaimana membedakan air yang bersih dan yang tidak bersih, seperti itu. Oke, untuk problemnya akhirnya kami menemukan itu tadi, akhirnya kita mengusung bagaimana sih cara membedakan air itu, air yang kotor, air yang berwarna, dari ciumannya, dari rasanya, teksturnya itu seperti apa. Kemudian kami akhirnya juga mengajarkan mereka bagaimana membedakan dari pH air, bagaimana air yang basah, bagaimana air yang asam itu seperti apa. Kemudian di tahap ketiga, kami akhirnya mempraktekkan bagaimana caranya membuat filtrasi air, sehingga mereka bisa mempraktekkan dari air yang kotor itu menjadi bersih menggunakan filter yang mereka buat. Oke, untuk rencana kami akan tetap mendampingi dari pihak sekolah, sehingga para guru bisa memonitoring dari siswa-siswanya. Harapannya semoga siswa-siswa ini semakin paham untuk bekal kedepannya, sehingga mereka akhirnya udah bisa membedakan mana yang bersih dan mana yang kotor. Menurut saya untuk program mahasiswa UNER yang sudah beberapa hari di sini sangat bagus untuk anak-anak, karena diperkenalkan tentang konservasi air, kemudian pengelolaan sampah, dan selama beberapa hari anak-anak sudah menerapkan dan sudah mengenal jenis-jenis sampah maupun organik atau anorganik, sehingga anak-anak lebih paham dan mereka lebih, istilahnya lebih mengenal, dan cara berpikir mereka bisa mengubah mindset mereka sendiri tentang sampah dan dampaknya. Harapannya untuk anak-anak terutama kelas 4, 5, 6 lebih fokus terhadap pemilihan sampah sendiri dan bisa mengajarkan kepada adik-adiknya kelas 1, 2, 3 cara mengarahkan sampah itu bagaimana, apakah ke tong sampah warna hijau, merah, atau coklat untuk kedepannya. Dan kebetulan di sekolah kita itu ada program yang namanya Sabsesi, Sabtu Sehat Literasi, dan harapannya nanti anak-anak bisa menjadi tutor lah, istilahnya tutor sebaya untuk adik-adiknya mengenai konservasi air dan pengenalan sampah yang sudah mereka dapatkan dari kakak-kakak mahasiswa tersebut. Tadi itu kayak bikin kreasi dari botol bekas diwarnain gitu. Habis itu dikasih pertanyaan, kalau bisa jawab dapat hadiah. Sangat senang. Harapannya apa? Harapanku semoga kakak-kakak itu tidak pernah ngelupain kita semua. Jadi alasan kami di sini mengadakan kegiatan pengajaran dengan tema lingkungan karena melihat dari kondisi sekitar saja masih banyak warga ataupun anak-anak yang kurang memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, beserta belum memilah sampah sesuai pada tempatnya, seperti itu. Bisa jelaskan rangkaian kegiatan hari ini tadi? Oke, kalau untuk rangkaian kegiatan tadi setelah
kegiatan ini dibuka, dilanjutkan dengan sesi materi dari komunitas Donasi Hijau, kemudian ada games-games juga, kemudian ada ice breaking, dilanjutkan dengan detektif sampah, di mana itu kegiatannya adalah memilah sampah untuk anak-anak. Jadi memilah sampah sesuai penggolongannya, kemudian dilanjutkan dengan mendaur ulang. Untuk harapannya kan tadi sudah diberikan insight-insight ilmu-ilmu untuk adik-adik. Semoga dengan adanya kegiatan ini untuk kedepannya adik-adik maupun warga setempat bisa memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga bisa menjaga lingkungan kita. Mungkin tanggapan dari saya terkait dengan program anak-anak mahasiswa atau kakak-kakak mahasiswa dari UNER Erlangga Surabaya nih. Untuk yang diterapkan di sekolah ini sudah memenuhi standar kurikulum Mas, karena yang diterapkan teman-teman mahasiswa ini adalah mengenai materi yang ada di ilmu pengetahuan sosial dan alam, mengenai dengan sampah dan sebagainya. Mungkin yang lebih ditekankan lagi adalah mengenai cara memilah sampahnya dan memanfaatkan sampah yang organik ini nanti digunakan sebagai apa, terus anorganik sebagai apa, dan juga mungkin lebih ditambahkan lagi waktu pengabdiannya agar lebih efektif Mas. Soalnya kan ini kan teman-teman kan hanya 2 hari di sini, 4 hari lah paling tidak ya kemarin. Untuk lebih efektifnya mungkin bisa ditambahkan harinya. Itu mungkin tanggapan dari saya. Untuk kesan-kesannya mungkin dari teman-teman mulai awal kesini dan terakhir kegiatan itu sudah bagus. Mulai dari cara mengisi anak-anak, mengondisikan anak-anak dan sebagainya. Untuk tindak lanjut dari sekolah terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, yaitu nantinya ilmu atau bekal yang sudah diberikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami terapkan Pak kepada anak-anak terutama yang kelas tinggi, karena kan programnya kan sasarannya kan kelas yang awal itu kan kelas 4, terus yang kegiatan keduanya kan kelas 5 dan kelas 6. Mungkin untuk selesainya teman-teman mahasiswa dari sini itu langsung akan kita terapkan terkait dengan kebersihan, terus bagaimana cara menjaga diri, terus bagaimana cara menjaga kesehatan dan sebagainya gitu.